Hai minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Dwi di channel Kenal Jepang. Hari ini kita akan melanjutkan bab Minano Nihongo bab 4 ya, tentang jam dan perubahan kata kerja. Nah, di part yang sebelumnya, part kedua ya, minasan itu minasan sudah belajar sampai perubahan kata kerja ya. Perubahan kata kerja bentuk positif atau bentuk mas gitu ya. Hai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke bentuk maseng gitu ya, bentuk maseng atau bentuk negatif ya. Artinya tidak kayak gitu ya. Nah, di sini katanya berfungsi sebagai predikat pada kalimat atau verb ya, dan juga menyatakan kegiatan saat ini atau yang akan datang tapi ini bentuk negatif ya atau tidak. Jadi caranya adalah masnya dicoret ya, diganti dengan maseng ya yang artinya tidak. Contohnya di sini mainichi hatarakimaseng ya. Masnya dicoret ya menjadi hatarakimaseng ya. Tidak bekerja setiap hari. Kalau bekerja setiap hari berarti mainichi hatarakimasu ya. Kalau tidak mainichi hatarakimaseng kayak gitu. Nah, contoh yang selanjutnya ada asatte benkyou shimasen ya. Asatte benkyou shimasen ya. Lusa tidak belajar kayak gitu ya. Ini untuk saat ini atau yang akan datang, yang artinya tidak ya. Hai. Nah, coba kita lihat di sini kata kerja bentuk maseng atau negatif itu apa rumusnya adalah orang sama ya, orang ditambah wa, partikel wa, ditambah keterangan waktu, boleh dengan jam ya. Kalau waktunya jelas ditambahkan dengan partikel ni ya. Dan kata kerja maseng ya, tadi artinya tidak. Contoh yang pertama di sini ada watashi wa mai asa rokuji ni okimasen. Watashi wa mai asa rokuji ni okimasen. Saya setiap pagi tidak bangun jam 6 kayak gitu ya. Hai, yang kedua, Yamada-san wa ashita kuji ni nemasen. Hai, Yamada-san besok tidak tidur jam 9. Lalu ada Ika-san wa doyobi ni yasumimasen. Ya, yasumimas ya. Yasumimas itu kan libur. Kalau yasumimasen berarti tidak libur ya. Jadi Ika-san hari Sabtu tidak libur kayak gitu. Dan yang terakhir di sini ada Anisang wa mainichi benkyou shimasen ya. Anisang setiap hari tidak belajar kayak gitu ya. Hai. Nah, di sini tidak ada partikel ni-nya ya. Kenapa? Karena waktu atau hari atau jamnya kurang jelas ya. Hari apa, jam berapa kurang jelas. Jadi tidak perlu pakai partikel ni ya, seperti itu. Hai. Nah, ini ya, misalnya masih pola kalimat yang sama, negatif. Kata tanyanya adalah orang ditambah wa ditambah waktu ya. Ji itu jam ya. Ni nani mas kak gitu ya. Apakah orang tersebut gitu ya dalam jam tersebut akan apa kayak gitu ya. Kalau iya, jawabnya berarti hai, orang ditambah wa ditambah ji ya jam ditambah ni dan kata kerja mas ya. Iya, orang tersebut pada jam segini akan apa kayak gitu. Tapi kalau tidak, kita kan belajar bentuk negatif ya. Iye orang wa nani nani jini nani nani maseng ya. Jadi tidak orang tersebut gitu ya. Pada jam tersebut tidak apa kayak gitu. Nah, contohnya biar tidak bingung kita lihat contoh. Anata wa, anata itu kamu gitu ya, Anda. Anata wa mai asa goji ni okimasu ka? Ya. Hai. Anata wa mai asa goji ni okimasu ka? Apakah Anda setiap pagi bangun jam 5 gitu ya? Ini maksudnya apakah Anda setiap hari bangun jam 5 kayak gitu ya? Maksudnya artinya itu ya. Iye, watashi wa mai asa goji ni okimasen. Iye, watashi wa mai asa goji ni okimasen ya. Shichiji ni okimasu.
Tidak, saya setiap pagi tidak ya, okimasen ya. Tidak bangun jam 5. Saya bangunnya jam 7. Shiji ni okimasu kayak gitu. Ya, seperti itu. Coba kita lihat contoh kalimat yang lain. Oh, sudah ya. Berarti cuma tadi ya. Seperti itu ya. Jadi bentuk negatif ya adalah maseng. Misalnya saya tidak makan daging babi misalnya ya. Daging babi itu artinya bahasa Jepangnya adalah butaniku ya. Butaniku. Watashi wa butaniku o tabemasen. Kayak gitu. Saya tidak makan daging babi misalnya. Tapi saya makannya daging sapi. Watashi wa gyuniku o tabemasu gitu ya. Butaniku o tabemasen kayak gitu ya. Jadi kalau tidak pakai maseng gitu ya. Hai. Oke, kita cek. Ini ada udah ya tadi mas dan maseng, ya dan tidak ya. Nah, bentuk mas yang minasang pelajari di awal itu kan ini ya, predikat ya pada kalimat atau verb ya. Dan itu menyatakan kegiatan positif kan gitu untuk yang sekarang. Nah, tapi bentuk mas atau bentuk positif ini memiliki bentuk lampau. Apa itu bentuk lampau? Bentuk kegiatan yang sudah terjadi gitu ya di masa yang lampau. Misalnya tadi pagi, kemarin gitu ya, kemarin malam, minggu lalu kayak gitu, bulan lalu, tahun lalu. Nah, itu adalah lampau kayak gitu ya. Nah, itu tapi bentuk positif ya. Jadi eh, bentuk positif ya, bukan tidak ya. Nah, coba kita lihat di sini ada ini ya, ada apa nih bekerja katanya. Kino, kino itu artinya kemarin ya. Kino, gogo, hachiji made. Gogo itu kan artinya sore ya, malam gitu ya. Gogo hachiji made, hatarakimashita. Hatarakimashita. Nih, di sini ada hatarakimas ya. Masnya diganti, dicoret jadi mashita. Kayak gitu ya. Jadi kemarin saya bekerja sudah kan ya mashita ya. Karena kemarin ya. Kemarin saya sudah bekerja sampai jam 8 malam seperti itu. Lalu ini ada gambar belajar ya. Ototoi, ototoi 2 hari yang lalu ya. Ototoi gozen nijini nemashita. Ya, nemashita. Dari nemas. Nemas itu kan tidur ya. Tapi kalau lampau masnya coret tambah mashita. Jadi nemashita. Ototoi gozen nijini nemashita. Kemarin lusa saya tidur jam 2 pagi kayak gitu ya. Gozen itu kan untuk pagi ya. Hai. Oke, kita cek. Nah, ini ada pola kalimatnya ya. Ada orang ditambah wa, ditambah keterangan waktu atau jam ya, ditambah ni dan kata kerja mashita ya. Ini positif lampau gitu ya. Nah, di sini ada catatan bentuk lampau, keterangan waktunya harus lampau ya, betul ya. Keterangan waktunya harus lampau kayak gitu. Seperti apa? Kino, kesa ya tadi pagi, ototoi dan lain-lain seperti itu. Coba sambil diperhatikan ya ini waktunya apakah lampau apakah bukan. Contoh yang pertama, watashi wa kino rokuji ni okimashita. Watashi wa saya kino kemarin rokuji ni ya pada jam 6 ya. Okimashita bangun ya. Mashita kenapa? Karena lampau ya. Jadi saya kemarin bangun jam 6 ya. Contoh yang kedua, Yamada-san wa kino kuji ni nemashita. Yamada-san wa Yamada-san ya. Kino kemarin kuji ni nemashita ya. Tidur jam 9 ya. Yang ketiga, Ika-san wa doyobi ni yasumimashita. Ika-san wa Ika-san doyobi ni pada hari Sabtu yasumimashita ya. Yasumimashita ya sudah libur ya. Udah liburnya ya karena lampau. Jadi doyobi atau hari Sabtu di sini adalah lampau seperti itu ya. Hai, oke. Contoh selanjutnya. Ani-san wa ototoi benkyou shimashita. Ani-san wa Ani-san gitu ya. Ototoi 2 hari yang lalu ini lampau ya. Benkyou shimashita sudah belajar. Jadi sudah belajar 2 hari yang lalu seperti itu ya. Jadi ingat kalau ada
mashita itu artinya lampau, positif lampau ya. Watashi wa gohan o tabemasu. Saya akan makan nasi, ya itu kan belum terjadi atau sedang saat ini ya. Tapi kalau watashi wa gohan o tabemashita berarti sudah ya, sudah makannya udah selesai kayak gitu. Hai, oke kita lihat di sini ya, tadi sama ya kata tanyanya. Orang wa waktu lampau nanji ni nani mashita kak. Nih kalau kata tanya pasti ada kak ya. Jadi orang tersebut pada waktu yang lampau tersebut itu jam berapa ininya ya. Misalnya bangunnya jam berapa. Dijawab dengan orang wa nani jini nani mashita. Jadi orang tersebut pada waktu lampau tersebut melakukan kegiatan jam berapa gitu ya. Hai. Contohnya nih di sini ada contoh. Anata wa ya, Anda anata wa kesa ya, tadi pagi lampau ya karena sudah tadi pagi. Kesa nanji ni okimashita ka? Kamu tadi pagi bangun jam berapa? Nanji ni okimashita ka gitu ya. Bangun jam berapa? Kayak gitu. Kenapa pakai mashita ka? Karena pertama mashita itu lampau karena kesa ya tadi pagi. Dan ini adalah kata tanya, jadi harus pakai ka gitu ya. Dijawabnya dengan watashi wa saya kesa tadi pagi goji ni okimashita. Saya tadi pagi bangun jam 5 seperti itu ya. Hai. Oke. Nah, selanjutnya pola selanjutnya adalah perubahan kata kerja untuk negatif lampau ya. Tadi di awal kan ada maseng. Maseng itu negatif artinya tidak ya. Tapi ada juga maseng deshita ya. Deshita, ada shita deshita ya. Itu artinya lampau ya. Nah, jadi katanya di sini kata kerja maseng ditambah deshita adalah kata kerja bentuk negatif lampau, yaitu berfungsi sebagai predikat pada kalimat sama ya verb dan menyatakan kegiatan lampau negatif ya atau tidak. Contohnya ini, kino hatarakimasen deshita. Kino kemarin hatarakimasen tidak bekerja, tapi kino berarti tambah deshita ya. Di kemarin tidak bekerja. Yang kedua, kino no yoru. Kino no yoru, kemarin malam ya. Yoru itu kan malam. Kino no yoru benkyou shimasen deshita ya. Jadi kemarin malam saya tidak belajar ya. Benkyou shimasen. Ditambah deshita karena lampau ya. Seperti itu. Hai, nah di sini ada pola kalimatnya maseng deshita yaitu negatif lampau. Orang wa kata keterangan waktu boleh pakai jam, kalau jelas pakai ni jamnya atau waktunya dan kata kerja maseng deshita yaitu bentuk lampau ya, negatif ya. Nah, ini harus diperhatikan juga ya. Karena ini bentuk lampau, berarti kata keterangan waktunya itu harus bentuk lampau. Seperti kino, ya kemarin, kesa tadi pagi, 2 hari yang lalu ototoy, atau minggu lalu misalnya ya, 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu, 1 tahun yang lalu ya. Itu adalah bentuk lampau yang sudah terjadi. Ya, di sini ada contohnya. Watashi wa, saya, kino, kemarin, rokuji ni okimasen deshita. Saya kemarin tidak bangun ya, okimasen deshita gitu ya. Kenapa? Karena kino ya, okimasen ya. Okimasen deshita gitu ya, tidak bangun jam 6. Yang kedua, Yamada-san wa ya, Yamada-san ya. Kino kemarin ya lampau. Kuji ni nemasen deshita ya. Tidak tidur jam 9 ya. Nemasen itu kan tidak tidur pakai deshita lampau ya. Jadi tidak tidur jam 9. Lalu ada contoh lagi, Ika-san wa doyobi ni yasumimasen deshita ya. Ika-san ya. Ika-san wa Ika-san doyobi ni pada hari Sabtu gitu ya. Di hari Sabtu yasumimasen deshita ya.
tidak libur atau tidak istirahat gitu ya. Jadi masuk kerja gitu ya. Hai. Lalu ada Anisang wa ototoi benkyou shimasen deshita. Anisang 2 hari yang lalu tidak belajar ya. Di sini seperti contoh sebelumnya ya, tidak ada ni. Kenapa? Karena harinya nggak jelas, tanggalnya nggak jelas ya. Hai. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya lebih jelas seperti itu. Hai, coba kita lihat di sini ada kata tanya orang wa waktu ni kata kerja maseng deshitaka ya. Apakah orang tersebut pada waktu tersebut tidak ini kayak gitu ya. Kalau iya, hai, orang wa waktu ni kata kerja maseng deshita. Iya, orang tersebut pada waktu tersebut tidak apa, tapi ini lampau ya. Kalau jawaban negatifnya, iye orang wa waktu ni kata kerja masta. Tidak, orang tersebut pada waktu tersebut melakukan ini kok kayak gitu. Biar nggak bingung, coba kita lihat contohnya. Anata wa ya, kayobi ni ya, kayobi hari Selasa ya. Anata wa kayobi ni benkyou shimasen deshita ka gitu ya. Deshita ka ya, apakah berarti ya. Apakah Anda di hari Selasa tidak belajar? Ya, benkyou shimasen kan tidak belajar ya. Tapi lampau ya, karena ada deshita ka ya. Jadi Anda di hari Selasa apakah tidak belajar? Kayak gitu ya. Hai, watashi wa benkyou shimasen deshita. Iya, saya tidak belajar. Tapi kalau menyanggah, enggak kok, saya belajar. Iye, watashi wa benkyou shimashita yo, gitu misalnya ya. Enggak, saya belajar kok, gitu ya. Benkyou shimashita. Sudah belajar ya. Positif ya. Ya, positif untuk menyanggah ya di sini. Hai, oke, coba kita cek ya. Jadi perubahan kata kerja sudah kita pelajari. Ada kata kerja positif, negatif lampau ya. Jadi perhatikan di ini ya, apa huruf belakangnya. Kalau positif sekarang atau yang akan datang itu mas ya, formal mas. Kalau negatif tidak, maseng ya. Kalau lampau positif tapi lampau sudah berlalu, masta ya. Tapi kalau lampaunya negatif berarti dari maseng ya. Maseng deshita. Hai, seperti itu. Nah, di sini ada kosakata tambahan tentang keterangan waktu ya. Ada kongshu ya, minggu ini. Ada raishu ya, minggu depan. Senshu, minggu lalu. Kongetsu, bulan ini. Raigetsu, bulan depan. Sengetsu, bulan lalu. Kotoshi, tahun ini. Rainen, tahun depan. Dan kyonen, tahun lalu gitu ya. Jadi pokoknya kalau yang ada shu-nya itu berarti minggu ya. Minggu ini, minggu depan, minggu lalu. Kalau ada yang getsu itu berarti bulan ya. Tapi kalau untuk tahun itu agak spesial ya, ada kotoshi, rainen, kyonen ya. Kyo-nya pendek ya. Nah, ini tolong dihafalkan ya biar waktunya apa ya, kosakata waktu itu meningkat ya, bertambah seperti itu. Hai, oke, kita cek. Di sini juga ada perhatian nih ya. Keterangan waktu di bawah ini tidak dibubuhkan partikel ni ya. Tadi ya sebelumnya sudah dibahas, sering dibahas kalau partikel ni diletakkan di keterangan waktu yang jelas ya. Misalnya waktunya, jamnya jelas, menitnya jelas, waktunya, jamnya jelas, dan harinya jelas kayak gitu. Itu pakai ni boleh. Tapi di sini ada beberapa kosakata waktu yang memang bukan karena tidak jelas ya, tapi memang dari sananya gitu ya, nggak pakai ni kayak gitu. Jadi kalau ada kosakata waktu ini di depannya tidak boleh ya, tidak boleh pakai ni. Yaitu ada kyo, hari ini nggak ada ya, kyo ni nggak ada, kyo ni ya. Langsung aja kyo wa atau kyo kayak gitu ya, itu boleh. Paling boleh partikel wa ya, boleh itu. Lalu ada ashita, besok, asatte, lusa, kino, kemarin, ototoi, 2 hari yang lalu, kesa, tadi pagi, kombang, malam ini, ima, sekarang, mai asa, setiap pagi, mai bang,
setiap malam. Mainichi, setiap hari. Lalu tadi ada ya, konshu, minggu ini, raishu, senshu, kongetsu, raigetsu, sengetsu, otoshi, rainen, kyonen, ya. Itu juga tidak dibubuhkan partikel ni, ya. Misalnya, kyonen ni, itu nggak ada ya, adanya kyonen wa, kayak gitu tuh baru boleh, ya. Sengetsu ni, tidak ada. Kecuali kalau mau sengetsu itu kan bulan lalu. Bulan lalu, bulan apa gitu ya, bulan lalu misalnya bulan Januari atau Desember, sekarang masih Januari ya. Hai, bulan lalu Desember. Sengetsu no apa? Junigatsu ya, bulan 12 ya, bulan Desember. Sengetsu no Junigatsu ni ya, itu boleh pakai ni ya. Kenapa? Karena sebelumnya tahun lalunya ada jelas ya bulan apa kayak gitu. Tapi kalau tidak jelas pakainya tidak boleh dipakaikan ni ya. Hai, seperti itu minasang ya, cukup panjang pembahasan bab 4 Minan Nihongo 1 ya. Silakan minasang lihat lagi video yang sebelumnya, dicatat ya bagian yang kurang dipahami. Kalau ada bagian yang kurang dipahami boleh cek komen ya. Boleh cek komen. Boleh di komen di kolom komentar gitu. Hai, nanti insya Allah akan saya jawab ya. Jangan lupa minasang sebelum ke Jepang harus belajar bahasa Jepang dulu ya. Tapi belajar bahasa Jepangnya di mana? Di Kenal Jepang ya, karena tak kenal maka tak Jepang ya. Jangan lupa di like video ini, lalu di share, di subscribe ya, sebar ke teman-teman minasang semua ya, ke grup sekolah, grup teman kayak gitu, pakai di status ya, boleh ya, biar kita sama-sama belajar gitu ya, bahasa Jepang seperti apa gitu, biar lebih barengan gitu ya ke Jepangnya lewat channel ini gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga minasang terus semangat belajar bahasa Jepang ya. Jangan lupa share ya, kenal Jepang nih ada ya. Hai, oke deh. Hai, ya saya Dwi, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Hai, otsukare sama des.